Shalom siswa-siswi yang diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar materi tentang Yesus Teladanku. Bersama dengan Miss Wita, mari kita semangat untuk belajar PABP. Sebelumnya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, hari ini kami bersyukur karena kami boleh belajar dan memperoleh semangat yang baru. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa memahami materi ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bahkan kecerdasan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun tujuan dari materi ini adalah siswa mampu mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai teladan Yesus. Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani, serta siswa mampu mempraktikkan hidup yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Perlu kita tahu bahwa ada banyak sekali keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang seharusnya dijadikan pola hidup bagi kita sehari-hari. Ada banyak aspek dari kehidupan Tuhan Yesus yang diangkat di sini. Yang perlu diteladani yang pertama, Tuhan Yesus peduli dengan yang menderita. Dengan pegangan ayat firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 40-45. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus digambarkan selalu terbuka terhadap penderitaan orang lain. Tuhan Yesus memiliki empati yang sangat tinggi. Hatinya mudah tergerak bila melihat orang yang menderita. Di dalam sebuah bagian Alkitab yang lain, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 31 dan seterusnya, digambarkan bagaimana Tuhan Yesus terharu ketika mengetahui bahwa Lazarus, sahabat yang sangat ia kasih, ternyata sudah meninggal 4 hari lamanya sebelum ia tiba di rumahnya. Bahkan dalam ayat 35 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menangis. Kemampuan Tuhan Yesus untuk berempati dengan orang lain seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu di dalam Roma 12 ayat 15. Rasul Paulus mengatakan, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Kita harus tahu, empati itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani epatheia yang dibentuk dari dua kata, yaitu em yang berarti di dalam dan pathos yang berarti perasaan atau penderitaan. Jadi kata empati berarti mampu menghayati perasaan atau penderitaan orang lain. Kata ini sedikit berbeda dengan kata simpati yang mungkin lebih sering kita dengar. Kata simpati juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu sympatheia, yang dibentuk dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu sum yang berarti bersama-sama dan pathos yang berarti perasaan atau penderitaan. Jadi kata simpati berarti ikut merasakan perasaan atau penderitaan orang lain. Berbeda dengan kata empati, kata simpati tidak menunjukkan kadar perasaan atau penderitaan yang ditanggung kepada orang yang menderita. Sebaliknya, kata empati menunjukkan kadar yang lebih mendalam karena di situ diperlihatkan bahwa orang yang ikut berempati itu benar-benar berada dalam posisi yang sama dengan orang yang mengalami kemalangan atau penderitaan tersebut. Nah, dari gambaran tentang Tuhan Yesus tadi, di mana Tuhan Yesus menunjukkan empatinya kepada orang lain yang menderita, maka ia benar-benar merasakan penderitaan orang lain dan ikut menanggungnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga suka menolong orang yang menderita? Atau kita lebih suka menghitung-hitung apa keuntungan yang akan kita peroleh bila kita menolong orang itu? Tuhan Yesus tidak pernah perhitungan dengan semua itu. Jadi yang perlu kita teladani yang pertama dari Yesus adalah peduli dengan yang mengalami penderitaan. Teladan yang kedua,
dekat dengan mereka yang dilecehkan. Sebagai ayat Alkitab pegangan kita, terambil dari Yohanes 4 ayat 5-30. Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang yang dihina, orang-orang yang dilecehkan, orang-orang yang disingkirkan. Dalam bagian ini diambil contoh ya tentang perempuan Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus di sumur Yakub di kota Syikar. Perempuan ini mempunyai masalah dengan pernikahannya. Dia dianggap sebagai perempuan yang nakal atau pezina. Itulah sebabnya ia pergi ke sumur pada tengah hari sekitar jam 12 siang. Sementara perempuan-perempuan lain pada umumnya pergi pada pagi hari, mungkin sejak pukul 6 atau 7 pagi. Dan paling siang mungkin pukul 10, karena mereka perlu menggunakan air itu untuk memasak, mencuci pakaian dan segala sesuatu. Perempuan ini menghindari jam-jam di pagi hari, karena tentu di sumur itu banyak perempuan lain yang pasti akan menggunjingkannya. Tetapi di sumur itu perempuan tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus, seorang Yahudi yang justru minta air kepadanya. Hal ini tidaklah lazim, karena orang Yahudi biasanya tidak ada yang mau berbicara dengan orang Samaria yang dianggap najis. Ya, orang Samaria. Mereka mempunyai campuran darah dari bangsa Asyur dan agama mereka berbeda dengan bangsa Israel. Hal inilah yang membuat mereka tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah najis. Namun, Tuhan Yesus tidak peduli dengan sikap orang Yahudi yang tidak suka kepada orang Samaria. Ia malah mendekati perempuan itu dan menegur perempuan itu di sumur Yakub, dan mereka keduanya terlibat dalam sebuah percakapan. Kata-kata Tuhan Yesus membuat perempuan tersebut takjub dan terheran-heran. Sehingga ia segera pergi dan mencari orang-orang di kota untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, bukan? Dari seorang yang terbuang karena situasi, perempuan ini telah menjadi penginjil yang memperkenalkan kepada orang banyak tentang Yesus. Nah, inilah kita hendaknya memiliki teladan seperti Tuhan Yesus, yang dekat dengan mereka yang dilecehkan, yang dekat dengan mereka yang dihina dan disingkirkan, tidak menjauhi. Kita akan lanjutkan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah membenci ketidakadilan. Sebagai ayat Alkitab pegangan kita, yaitu Matius 21 ayat 12-13. Pada bagian ini diangkat sebuah kisah dari Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah. Kita perlu tahu bahwa bait Allah adalah pusat peribadatan orang Yahudi khususnya pada hari raya mereka. Untuk ibadat Sabat biasanya, mereka cukup pergi ke sinagoga-sinagoga yang tersebar di setiap kota dan kampung. Sebagai pusat peribadatan dan ritual, bait Allah di Yerusalem selain ramai dikunjungi banyak orang yang ingin mempersembahkan korban mereka, persembahan korban selalu menuntut yang sempurna. Karena itulah orang-orang ini selalu berusaha mencari binatang korban yang sempurna. Membawa sendiri dari rumah atau kampung halaman terasa sangat repot. Apalagi kalau tempat asal mereka itu jauh. Karena itulah di sekitar dan di dalam bait Allah bermunculan para pedagang binatang kurban. Selain itu, orang juga mempersembahkan uang di bait Allah. Uang yang beredar sehari-hari tidak boleh digunakan di bait Allah. Karena itu, uang haram. Karena mata uang yang beredar resmi pada waktu itu memuat gambar kaisar, ini sesuatu yang dilarang oleh Taurat. Nah, oleh karena ada wajah kaisar yang terdapat pada mata uang Romawi waktu itu, maka tidak boleh digunakan di bait Allah. Dalam penukaran uang ini, para peziarah tinggal membayar sejumlah uang untuk bisa memperoleh uang bait Allah yang akan digunakan untuk memberikan persembahan. Tentunya nilai tukarnya akan berubah. Di sini ada hukum ekonomi yang berlaku. Semua ini tentu sangat memberatkan bagi rakyat yang tidak mampu.
Itu sebabnya Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang dari bait Allah. Kata Yesus di dalam Matius pasal 21 ayat 13, "Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Pengusiran para pedagang di bait Allah tentu membangkitkan kemarahan orang Saduki, karena orang Saduki inilah yang menguasai bait Allah. Jadi, tidak mengherankan apabila kemudian Tuhan Yesus bertabrakan dengan penguasa pada waktu itu, termasuk orang-orang Saduki, yang akhirnya menyebabkan Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Nah, kita harus menentang juga ketidakadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan pelajaran ini. Selanjutnya adalah membenci kemunafikan. Sebagai ayat Alkitab pegangan kita, yaitu Matius 7 ayat 3-5. Tuhan Yesus sungguh membenci kemunafikan atau kepura-puraan. Banyak orang yang berpura-pura saleh dan baik, tetapi di balik semuanya itu ternyata mereka adalah serigala berbulu domba. Di masa Tuhan Yesus, orang-orang Farisi suka sekali mengamat-amati praktik keagamaan banyak orang. Ya, mereka suka membanding-bandingkan kehidupan keagamaan orang lain dengan praktik mereka sendiri. Nampaknya orang Farisi ini cukup menggambarkan orang yang saleh di dalam Lukas 18 ayat 11-12, di mana mereka berpuasa 2 kali dalam seminggu. Selain itu, mereka tidak suka bila melihat orang bekerja pada hari Sabat, karena itu larangan oleh Taurat. Termasuk pula di sini pekerjaan baik seperti menyembuhkan orang sakit. Namun, Tuhan Yesus menganggap orang Farisi ini munafik. Kenapa? Karena pada kenyataannya mereka tidak akan menunggu sampai Sabat berakhir apabila lembu mereka masuk ke dalam sumur. Bukankah ini suatu kemunafikan yang luar biasa? Oke, next. Teladan dari Tuhan Yesus yang berikutnya adalah Yesus berdoa kepada Bapanya. Sebagai ayat Alkitab pegangan kita, yaitu Lukas pasal 22 ayat 39-43. Sisi terakhir yang diangkat dari kehidupan Tuhan Yesus adalah hubungannya yang akrab dengan Bapanya yang di sorga. Tuhan selalu menyisihkan waktu khusus untuk berdoa kepada Bapanya di sorga. Perlu diingat bahwa di sini Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya, bahkan juga bagi kita semua. Nah, Tuhan Yesus menghadapi berbagai pencobaan dan juga maut. Tuhan tetap berdoa. Mengapa Tuhan Yesus harus berdoa? Tuhan Yesus nampaknya memahami pentingnya menjalin hubungan yang akrab dengan Bapanya, supaya ia tetap berada di dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak Bapa. Kita mau selalu ada di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Bapa, maka kita harus selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Bapa kita. Mari kita rajin berdoa kepada Bapa. Amin. Dan demikian pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami boleh sama-sama belajar, dan hari ini kami belajar akan teladan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami mohon kepadamu Tuhan untuk mampu melakukan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.